nggak nyangka banget aku tuh seorang ibu rumah tangga yang ngandelin uang suami. Aku tuh nggak kerja mbak, pengangguran. Pernah tuh kepikiran mau usaha tapi bingung. Usaha apa? Sambil sholawat terus, doa minta sama Allah. Pengen punya usaha tapi nggak punya modal karena uang dari suami pun hanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Nah, buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, langsung aja kirimkan testimoni teman-teman ke 0813 1943 0565. Yang belum punya buku ini, mau beli, teman-teman bisa langsung ke Gramedia. Insya Allah buku ini akan menambah semangat teman-teman dalam bersholawat. Harganya 55.000. Atau teman-teman bisa klik link di deskripsi box, itu ada all shop yang menjual buku ini. Itu link Shopee-nya ya teman-teman ya. Nah, lanjut aja kan aku bacain testimoninya. Ini dari Mbak Rosi di Cianjur nih. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rosi dari Cianjur. Saya sering banget nonton channelnya Mbak Mel. Di sini saya mau testimoni pengalaman saya bersolawat. Mbak, maaf sebelumnya saya bukan pamer, tapi agar bisa memotivasi banyak orang biar lebih semangat lagi dalam bersolawatnya. Aku udah hampir mau 3 bulan awalnya nemuin solawat Jibril ini dari YouTube dari Habib Novel dan lihat channel Mbak Mel. Pas mau ngamalinnya masih mikir, masa sih gitu dengan solawat hidup bisa mudah? Tapi coba aja dulu. Nah, pas terus diamalin sehari kadang 2.000, kadang 5.000. Awal-awal masih sering lupa. Selang waktu udah 2 minggu kok masih gini-gini aja. Tapi mungkin harus lebih konsisten lagi pikirku. Terus aja tiap hari sampai sekarang udah jalan 3 bulan Mbak Mel. Gak nyangka banget aku tuh seorang ibu rumah tangga yang ngandelin uang suami. Aku tuh nggak kerja mbak, pengangguran. Pernah tuh kepikiran mau usaha tapi bingung. Usaha apa? Sambil sholawat terus, doa minta sama Allah. Pengen punya usaha tapi nggak punya modal karena uang dari suami pun hanya cukup buat makan sehari-hari. Mana aku punya utang ya, maklum mbak, lagi butuh pinjem sana pinjem sini. Akhirnya aku terus sholawat yang banyak. Pernah sehari dapat 10.000, subhanallah, maha suci Allah. Sampai sekarang aku dapat keajaiban karena kasih sayang Allah. Mbak Mel, aku gak nyangka banget di aplikasi Dana aku ada uang 500.000 dan itu dari suamiku katanya. Dan uang itu dari aplikasi, gak tau lah, pokoknya dari permainan, gak tahu dari mana. Aku beneran kaget. Alhamdulillah Mbak Mel, uang itu dari Dana itu Allah mudahkan aku punya usaha jual pulsa token listrik. Dan aku niatkan usaha itu untuk mempermudah orang di sekitarku. Ya Allah Mbak Mel, makasih banget udah banyak memberi semangat dalam bersolawat. Semoga Mbak Mel sehat terus sekeluarga, amin. Pokoknya banyak banget kemudahan yang Allah kasih. Aku yang tadinya sholatnya bolong-bolong, sekarang alhamdulillah banget sholatnya full 5 waktu. Bahkan ditambah 2 tahajud baca Quran. Padahal sebelumnya jarang banget baca Quran. Dan hati terasa lebih adem, nyaman, tenang. Bahkan kalau belum sholawat, hati itu gelisah mbak, kayak ibarat lapar belum makan. Pokoknya banyak banget keajaiban yang Allah kasih. Hutang satu persatu itu lunas mbak. Padahal dulu tuh susah banget mau bayar utang 150 aja tuh lama gitu. Alhamdulillah sekarang utang satu persatu udah pada lunas. Mbak, satu hal yang membuat saya masih ingat, ada orang yang mau ke suami saya itu, orang yang gak kenal. Dan mereka ada 3 orang, katanya dikasih tahu dari Malaysia harus ke suami saya nanyain soal penyakit anaknya. Nah mbak, saya dan suami bingung banget. Ya harus gimana? Akhirnya didoain aja. Bismillah, kan kita bukan orang pintar mbak, cuma makhluk Allah yang lemah. Tapi kasihan orang yang bertiga itu udah jauh-jauh muter-muter nyariin suami saya. Dari pagi sampai jam 12 baru ketemu rumah saya. Dan akhirnya ya udah sebisanya aja saya sama suami saya didoain air, yang penting kita minta kesembuhan sama Allah. Mereka pun pulang dan nitip amplop yang isinya 150.000. Di sini saya mikir terus sambil nangis, ya Allah, maha besar Allah mendatangkan rezeki yang caranya itu luar biasa banget.
150.000 dari jauh-jauh muter-muternya Allah, muter-muter ya Allah, aku kaget sekaligus terhalu Mbak. Dan selang 3 hari yang bertiga itu datang lagi dan bilang mereka sembuh, bahkan yang di Malaysia juga sembuh. Masya Allah, itu Allah yang memberi mereka kesembuhan lewat ikhtiar dari suamiku gitu. Pokoknya Mbak, masih banyak lagi, dan alhamdulillah usahaku dan usaha suamiku sekarang lancar. Aku punya modal dan Allah yang ngasih modal. Sebenarnya masih banyak lagi Mbak kemudahan-kemudahan lainnya. Aku bersyukur banget bisa berbagi testimoni di sini. Semoga kita semua selalu istiqomah, amin ya Allah. Terima kasih Mbak Mel atas motivasinya, berkat sholawat dan testimoni yang Mbak Mel bikin di YouTube itu jadi penyemangat untuk kita semua dalam bersolawat, amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku nanya, cuma karena Mbak Rosi belum jawab ya, aku nanya. Masya Allah, ajaib bisa begitu. Tapi memang suami Mbak bukan orang pintar kan? Yang biasa suka obatin orang, kan ada ya yang suka ngobatin gitu ya teman-teman, yang minta air. Cuman ya Masya Allah banget itu, entah itu orang Malaysia tahu dari mana, tiba-tiba datang 3 orang mencari suaminya Mbak Rosi untuk minta didoain, untuk didoain biar sembuh. Bisa jadi 3 orang itu bukan manusia, gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Bisa jadi 3 orang itu malaikatnya Allah yang menyerupai manusia, cuma pengen ngasih 150.000. Caranya seperti itu. Dan dengan begitu Allah bikin Mbak Rosi dan suaminya ini semakin yakin dengan pertolongan Allah. Kan bingung dong kita nih ya, kita bukan siapa-siapa nih, kita nggak punya ilmu apa-apa, tiba-tiba kita disuruh doain orang. Mbak doain aku tolong, Mas tolong doain aku Mbak, Mas gitu kan. Kita doa biasa, ya Allah berikanlah kesembuhan kepada orang ini ya Allah. Al-Fatihah, shollallahu ala Muhammad, kasih airnya. Orang itu minum sembuh. Nah kita bingung dong, kita yang bukan siapa-siapa, kita nggak punya ilmu apa-apa, pasti kita bingung loh. Aku cuma doa begitu, tapi kok bisa sembuh orang itu? Ya Allah, dahsyat banget ya keyakinan kepada Allah. Yakin. Kita memang bukan siapa-siapa ya, tapi ketika kita baca bismillah, memang ya aku pernah berpunya pikiran begini. Beda bismillahnya kita orang biasa, imannya biasa aja, dengan bismillahnya para orang soleh, dengan bismillahnya ustadz gitu misalnya, mereka mah beda gitu. Tapi aku pikir lagi, sebenarnya ya bedanya karena tingkat keimanannya gitu loh ya. Para ustadz, para orang-orang berilmu, mereka semua yakinnya tinggi, tingkat keyakinan tinggi, maka dengan keyakinannya itu kepada Allah sembuh. Kalau misalnya ada yang minta tolong didoain, nah kita juga sama, walaupun kita bukan siapa-siapa teman-teman, tapi kita yakin Bismillahirrahmanirrahim, padahal cuma air putih. Ya Allah, jadikanlah air ini obat untukku. Kalau ada yang jahat, yang buruk dalam tubuhku, keluarkan ya Allah, hancurkan ya Allah. Shollallahu ala Muhammad, baca Al-Fatihah, ditiup airnya, kita minum. Kita yakin teman-teman, yakin, kuncinya yakin. Kesembuhan datang dari Allah, sembuh tuh. Jadi kuncinya diyakin, Masya Allah ya. Dan buat teman-teman nih, ini pelajaran juga ya. Bingung, tadi kan Mbak Rosi bilang, aku bingung Mbak, aku tuh pengen usaha, aku di pengangguran Mbak, aku ibu rumah tangga, aku mau usaha, bingung usaha apa, modalnya juga nggak ada, uang dari suami juga cuma cukup buat makan sehari-hari aja, bahkan kalau lagi kurang ya minjem. Jangankan bayar utang, maksudnya bagaimana mau usaha, bayar utang 150.000 aja susahnya minta ampun, karena nggak punya penghasilan. Tapi Allah maha baik, Allah mengenalkan Mbak Rosi dengan sholawat, ketemu dengan channel-channel sholawat. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada Mbak Rosi untuk mau ngejalanin baca sholawat. Karena kan aku selalu bilang, orang yang baca sholawat itu orang pilihan. Tidak semua orang mau bersolawat, tidak semua orang bisa bersolawat, nggak semua orang mau gitu baca sholawat ya, nggak semua orang. Mungkin mereka tahu sholawat, tapi mereka nggak mau ngamalin. Dengan alasan, nggak boleh tuh sholawat karena pengen utang lunas, sholawat tuh karena Allah, karena syafaat. Akhirnya mereka baca sholawat sekedarnya. Rugi ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, kita minta sama Allah, kita butuh Allah, kita pengen lunas utang, kita pengen kerja, pengen keturunan, pengen apapun, kita sandarkan semuanya kepada Allah, minta sama Allah. Kemudian kita merayu Allah, kita deketin Allah dengan baca sholawat sebanyak-banyaknya. Nggak ada yang salah, kan janjinya Allah. Ketika kita bersolawat,
Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita. Dengan kita bersolawat, Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah berikan rahmatnya kepada kita. Dan apa salahnya ketika kita bersolawat karena kita ingin mendapatkan semua itu? Ya, orang udah dijanjiin sama Allah. Ya teman-teman, ya rugi kalau kita udah tahu sholawat terus kita beralasan aku mau sholawatnya karena Allah, gak mau aku karena gini-gini, akhirnya sholatnya berkurang. Kalau benar karena Allah terus kita sholawatnya tetap banyak, 1000, 2000, 5000, 10.000, apa bagus banget, itu keren ya teman-teman ya. Tapi kalau sholawatnya gara-gara kepengen karena Allah, akhirnya sholawatnya jadi sedikit, cuman gara-gara kita kepengen sholawat hanya karena Allah, akhirnya kita sholawatnya seadanya, sehari nggak nyampe 100, ya rugi banget ya. Jadi teman-teman ayo sholawat. Yang para ibu rumah tangga, aduh ya Allah pengen dibantu suami, gimana ya, deketin Allah, sholat duha, sholat tahajud. Kalau mbak tahajud berat ya udah, yang penting duhanya jangan sampai enggak, minim 2 rakaat. Kalau bisa sih 4 sampai 6 rakaat, karena ketika kita sholat duha 6 rakaat, Allah cukupkan kebutuhan kita di hari itu teman-teman. Tapi kalau nggak sanggup ya udah 2 rakaat juga nggak apa-apa ya, yang penting kan istiqomah. Nanti insya Allah lama-lama kita bisa kok bangun malam, kita bisa bangun malam, kita bisa semangat untuk bangun malam, insya Allah. Cobain aja terus salawatan. Ntar ketemu jalan seperti yang dialami sama Mbak Rosi, dahsyat banget. Akhirnya Mbak Rosi sekarang bukan ibu rumah tangga biasa, tapi ibu rumah tangga yang berpenghasilan. Gimana caranya? Ya sekarang udah bisa punya usahanya. Punya usaha token listrik, Masya Allah. Modalnya juga modal yang gak tahu dari mana, tiba-tiba dananya keisi dari permainan apa game. Kalau bukan Allah yang mengatur semuanya, gak ada yang gak mungkin teman-teman. Masya Allah ya, the power of sholawat. Teman-teman ayo sholawatan. Udah, mau tunggu apa lagi sih? Mau nunggu sampai kapan? Ya, langsung aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gak berasa dari yang kita cuma sanggup 100 jadi 500, jadi 1000, 2000, 5000, 10.000. Udah kalau nggak sholawat jadinya kayak ada yang aneh, kayak ada yang kurang, kayak yang dibilang sama Mbak Rosi, kayak belum makan, kayak orang lapar belum makan kalau belum sholawat. Dengan kita bersolawat, tiba-tiba kita jadi kepengen sholatnya rajin. Jadi kalau udah azan buru-buru sholat, kalau udah azan gak buru-buru sholat rasanya bersalah banget. Dengan rajin bersolawat tiba-tiba jadi pengen baca Quran. Tadinya jarang banget buka Quran. Masya Allah tuh dahsyatnya bersolawat. Jadi teman-teman gak usah dihiraukan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, yang ngeremehin kita baca solawat karena pengen utang lunas. Biarin aja, itu mau urusan mereka. Kita mah kita lagi ngedeketin Allah, ngencengin ibadah, ngencengin ikhtiar kita, yang tahu-tahu kita jadi orang yang lebih baik lagi. Kita jadi berubah, khususnya dalam hal ibadah kepada Allah. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Rosi mudah-mudahan lancar terus usahanya ya Mbak Rosi ya, suaminya juga, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.